Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada hadis kira-kira bunyinya atau redaksinya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ithmun wa ithmu man amila biha. Artinya barang siapa mencontohkan sunnah hasanah atau perbuatan yang baik, maka dia akan memperoleh pahala dan memperoleh juga balasan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang salah, perbuatan sesat, maka dia akan memperoleh dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipan. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7. Ini ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah, gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ini ucapan Nabi ini sangat bermakna universal. Kebaikan itu dan keburukan itu dua hal yang berbeda. Orang yang menabur kebaikan, ya, dia akan menuai kebaikan dan juga akan mendapat pahala atau balasan baik dari orang-orang yang mempraktekkan perbuatan baik. Begitu juga nanti perbuatan jahat. Hal ini mungkin kalau dalam bahasa kita ada karma baik, ada karma buruk. Tapi tentu saja ini tidak berkonotasi dosa warisan dalam keyakinan gitu, keyakinan agama tertentu. Tapi ini dalam keyakinan agama kita, orang harus terus-menerus berbuat baik dan meninggalkan perbuatan baik. Di sini kita kutip, saya tuh teringat ya dalam video sebelumnya itu, orang-orang yang ingin membangun pesantren ala Yusuf Mansur, gitu. Membuat rumah tahfiz supaya dapat duit. Ini buat saya lama saya begini merenungkan ini. Kalau benarlah itu dia lakukan, gitu, maka dapat kita pastikan teknik atau cara-cara menipu masyarakat dengan rumah tahfiz, kemudian entah apa lagi namanya nanti, tahfiz Quran apa gitu, itu akan makin dahsyat gitu. Maka orang-orang yang beragama itu siap-siap akan didatangi orang-orang yang membawa proposal rumah tahfiz. Perbuatan ini tentu saja bukan berpahala, berdosa, karena niatnya itu untuk cari duit gitu, bukan untuk membangun rumah tahfiz. Kalau ini terjadi, bagaimana dalam pandangan dosa dan pahalanya ya? Orang-orang yang menganjurkan, yang dianggap guru oleh orang-orang itu, ya tentu dia akan mendapat tabungan dosa yang berlipat-lipat. Tabungan dosa ya, tabungan dosa yang berlipat-lipat. Kalau yang dilakukan Yusuf Mansur itu nanti di pengadilan Yaumil Mahsyar, itu terbukti, ya tentu pasti akan terbukti, sebuah upaya untuk mengelabui umat Islam, ya orang mengikutinya ya, maka saldo dosa ya bagi seorang Yusuf Mansur tentu akan bertambah drastis. Saldo dosanya akan bertambah drastis karena dia mencontohkan perbuatan dosa, maka dia juga akan mendapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kita bicara ini bukan berarti kita pun orang bersih, bukan begitu maksudnya. Tapi setidaknya ada peringatan dari Nabi yang perlu kita sampaikan. Karena saya bicara begini ini sering orang bilang, lah Tabrani itu siapa? Dia bukan ustadz, dia bukan, nggak ada apa-apanya. Memang ya, saya memang tidak terserahlah mau bilang apa ya, tapi kalau ada orang yang membela Yusuf Mansur, ya kemukakanlah dalilmu. Jangan ya dengan modal kumis misalnya nih, atau hanya bergelar Gus,
atau ada kiai-kiai yang percaya Syekh Mansur dikirimi malaikat Jibril nasi padang gitu. Modalnya itu nggak akan mungkin bisa membantah argumen-argumen yang saya kemukakan. Gitu. Tapi kalau dia kutip kitab, dia kutip tafsir dari sumber yang mu'tabar, itu mungkin bisa, kalau saya salah bisa mengoreksinya. Tapi kalau berdasarkan sentimen, nggak bisa. Berdasarkan misalnya nggak ada ilmu gitu. Kalau kata orang Arab Mesir nih, mafimuh gitu. Au muhak takhin gitu. Itu nggak bisa. Jadi kita beragama ini disuruh untuk terus-menerus berbuat baik dan meninggalkan perbuatan baik. Itu kira-kira begitulah. Dan dilarang kita mencontohkan perbuatan yang berdosa. Nanti orang mengikutinya, dosa kita pun juga bisa bertambah. Nah, kalau kita lihat dalam tabungan dosa Syekh Mansur, dalam uang dia mungkin bisa berteriak-teriak, aset aneh banyak. Memang asetnya banyak gitu. Ada kawan yang kemarin dijanjikan untuk dikasih uang investasi bisnis. Gitu. Aset kita banyak Ji, ente tinggal pilih. Tapi begitu dipilih nggak ada satupun yang bisa direalisasikan. Kenapa? Karena banyak aset itu bermasalah gitu. Tanah ini yang belum lunas gitu kan. Ada yang 1-2 sertifikatnya bersih, tapi Syekh Mansur nggak mau ngasih lagi, dihubungin sudah nggak bisa gitu. Jadi perlu kita lihat, balik pada cerita kita tadi itu, memang dalam Islam itu ada aturan yang jelas gitu. Saya bisa aja dikritik orang bukan siapa-siapa. Saya pun juga tahu diri memang bukan siapa-siapa gitu. Tapi kata Ali itu unzur maqal wala tanzur manqal. Kalau kalian mau tahu kebaikan, lihat aja apa yang dibicarakan dan tidak usah melihat siapa yang membicarakan gitu. Kalau kita lihat apa yang kita bicarakan ini sesuai nggak dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis gitu. Itu saya kira orang-orang yang bernalar baik dengan mudah mengatakan dan bisa menerima. Tapi kalau di hatinya sudah ada penyakit, dia mengalami persoalan nalar gitu, itu tidak ada yang bisa kita diskusikan dengan kelompok seperti ini. Jadi para pemirsa, dalam Islam, ya kalau kita meninggalkan perbuatan baik itu diikutin orang, maka kita mendapat saldo pahala yang bertambah. Tapi kalau perbuatan buruk yang kita kerjakan diikuti oleh orang, maka kita mendapat dosa dan saldo dosa yang terus bertambah. Di berat tabungannya terus-menerus dipenuhi dengan dosa. Gitu. Maka ini akan membuat kita makin introspeksi diri dan bermuhasabah. Gitu. Jangan seperti seseorang yang diikuti oleh perbuatan orang lain, tapi dalam hal perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita menginginkan pahala kita terus bertambah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kepada Syekh Mansur, kalau dia tidak ingin dosa bertambah dan dosa orang mengikuti juga menambah dosanya, ya perbuatan menyelewengkan ajaran Islam tolonglah dihentikan dan dicarilah jalan-jalan yang membuat Islam ini bisa harum di tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.